Ali Imran. Perlengkapan manusia. Pendidikan umat Islam adalah tentang perasaan alam yang tersembunyi. Langkah pertama penyimpangan diambil ketika perasaan tersembunyi dan bawaan ini tidak dikuasai dengan kewaspadaan terus-menerus, ketika keinginan dan keinginan manusia tidak beralih ke cakrawala yang lebih tinggi, dan ketika perasaan ini tidak bersentuhan dengan prinsip-prinsip yang lebih kuat dan lebih baik dari Allah. Tenggelam dalam nafsu dunia, keinginan dan keinginan nafs, dan kecenderungan bawaan mencegah hati seseorang dari pandangan ke depan dan mengambil pelajaran. Itu menenggelamkan orang dalam gelombang kesenangan sehari-hari yang konkret. Ini mencegah mereka dari berjuang menuju tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dengan demikian, orang yang perasaannya mengeras tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau melampaui kesenangan sehari-hari yang langsung, ia tidak dapat mencapainya. Namun, Allah memilih manusia dari antara makhluk di bumi dan memberinya tugas kekhalifahan, namun perasaan dan keinginan bawaan ini adalah keinginan alami bawaan dan diperlukan untuk perlindungan dan kelanjutan hidup. Itu hanya menyarankan mereka untuk mengendalikan mereka, menempatkan mereka dalam urutan tertentu, untuk mengekang provokasi dan ketajaman mereka yang berlebihan, sehingga orang dapat memilikinya dan menggunakannya sesuai kebutuhan, bahwa mereka tidak mendominasi orang dan mengarahkan mereka kemanapun mereka inginkan, dan itu memperkuat janji untuk bergerak menuju tujuan yang lebih tinggi dan bercita-cita untuk hal-hal yang lebih tinggi pada orang. Untuk alasan ini, ayat-ayat Al-Quran ini, yang melakukan arah ini untuk pendidikan jemaah, di satu sisi menyentuh keinginan dan perasaan ini, di sisi lain, menarik perhatian pada kesenangan material dan spiritual yang tak terhitung jumlahnya kesenangan akhirat. Hanya mereka yang melindungi diri mereka sendiri dari tenggelam dalam kesenangan indah mereka dalam kehidupan duniawi ini dan menjaga kualitas tertinggi manusia, mereka akan dapat menikmati berkah dari dunia berikutnya. Kekuatan ekspresif Al-Quran mengumpulkan nafsu utama bumi, yang menyenangkan jiwa manusia, dalam satu ayat. Wanita, anak-anak, barang-barang yang ditimbun, kuda, tanah subur dan hewan, unta, sapi, domba, ini merupakan inti dari keinginan di bumi dalam hal diri mereka sendiri atau kesenangan lain yang mereka berikan kepada pemiliknya. Dalam ayat berikut, kesenangan lain di alam lain terungkap. Surga di mana sungai mengalir, pasangan yang tidak tersentuh dan, di atas segalanya, keridaan Allah. 14 gairah yang berlebihan untuk wanita, anak-anak, emas dan perak, kuda tersebar di padang rumput, ternak kecil dan tanaman menarik bagi orang-orang. Inilah berkah kehidupan duniawi. Namun, tujuan sebenarnya adalah bersama Allah. Itu terbukti menarik hiasan bagi orang-orang. Fakta bahwa kata kerja diberikan di sini dalam bentuk pasif menunjukkan bahwa formasi alami mereka termasuk kecenderungan ini. Oleh karena itu, mereka terlihat lucu dan menyenangkan. Ini juga, dengan cara tertentu, merupakan ekspresi realitas. Manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan ini. Ini adalah bagian dari struktur dasarnya. Intinya, tidak perlu disangkal atau dianggap jelek. Sebagaimana telah kami nyatakan sebelumnya, sangat penting bagi kehidupan manusia untuk mengakar, berkembang dan terus eksis secara teratur. Realitas saja menunjukkan bahwa ada aspek lain dalam ciptaan manusia yang menyeimbangkan kecenderungan ini, yang mencegah kehidupan manusia dari tercekik dalam satu arah ini saja, dan bahwa perasaan luhurnya kehilangan kekuatan dan inspirasinya. Aspek lain dari sifat manusia ini adalah kemampuan untuk berorientasi pada tujuan mulia, pengendalian diri, kemampuan untuk menghentikan nafs pada batas yang paling sehat sambil sepenuhnya condong ke arah keinginan ini. Ini adalah sisi lain dari alam, yang menghentikan jiwa dan kehidupan pada batas konstruktifnya. Selain itu, memastikan kemajuan hidup yang berkelanjutan dan pendakiannya menuju cakrawala undangan yang agung, dan hubungan hati manusia dengan melei Allah, rumah akhirat dan keridaan Allah.
Kemampuan kedua ini menertibkan kemampuan pertama, menjinakannya, membersihkannya dari kotoran dan kotoran, menaikkannya ke tingkat yang aman. Dengan demikian, keinginan emosional dan kerinduan sehari-hari seseorang tidak dapat mencegahnya untuk beralih ke esensi kemanusiaan dan keinginan terdalam hatinya, Tuhannya, dan menghindarinya. Jadi, aspek fitrah ini adalah garis kenaikan dan peninggian kemanusiaan menuju tujuan yang lebih tinggi. Memanjakan kesenangan telah terbukti menarik bagi orang-orang, jadi ini adalah keinginan yang dicintai dan ditoleransi. Itu tidak terlihat buruk dan menjijikkan. Carrier berekspresi tidak menyarankan melihat mereka sebagai kotor dan jijik dengan mereka. Dinyatakan bahwa hanya struktur dan faktor-faktornya yang harus diketahui dan digunakan dengan tepat dan batas ini tidak boleh dilampaui, dan tidak boleh ditinggikan di atas sesuatu yang lebih berharga dan diagungkan daripada dirinya sendiri. Telah dinyatakan bahwa kita harus mengambil yang diperlukan dan membuka cakrawala lain tanpa menyelam dan tenggelam dalam keinginan ini. Di sini, Islam telah membawa praktik yang berbeda dengan bertindak sesuai dengan fitrah manusia, berusaha melatih dan memajukan perasaan yang berasal dari fitrah manusia.